Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah perkenalkan nama saya Andi Khairul Ramadan dari program studi ekonomi syariah kelompok 6 semester 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tujuan dan peranan kebijakan fiskal bagi perekonomian nasional. Video ini tujuannya adalah untuk memenuhi tugas MIT atau UTS dari mata kuliah kebijakan fiskal. Baiklah, untuk menghabiskan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yaitu pertama-tama mari kita menjelaskan dulu, kita harus mengetahui apa itu kebijakan fiskal sebelum kita mengetahui tujuan dan peranan dari kebijakan fiskal. Definisi atau penjelasan dari kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan yang digunakan untuk negara untuk mengendalikan keseimbangan perekonomian dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Negara memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan fiskal serta pengaturan kegiatan perekonomian untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Fungsi pemerintahan dalam perekonomian nasional mencakup upaya efisiensi, peningkatan keadilan dalam pendapatan negara, stabilitas perekonomian, dan pengaturan pengeluaran negara dan perpajakan. Kebijakan fiskal juga mencakup pengaturan anggaran dan belanja negara untuk mengendalikan perekonomian negara. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sendiri itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur perekonomian negara, tetapi berbeda dalam instrumen yang digunakan, di mana kebijakan moneter mengendalikan jumlah uang yang beredar, sementara kebijakan fiskal mengendalikan pemasukan dan pengeluaran negara. Itulah tadi pengertian atau definisi dari kebijakan fiskal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, itu instrumen kebijakan fiskal. Di kebijakan fiskal ini ada dua instrumen utama, yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak pengeluaran pemerintah dan pajak. Melalui dua instrumen utama tersebut, pemerintah bisa mengatur dan mengelola perekonomian negara. Salah satu contohnya adalah untuk mengatasi pengangguran di dalam negara atau di dalam negeri. Pemerintah dapat menambah sedikit anggaran pengeluaran untuk mengatasi pengangguran. Bisa juga dengan mengubah tarif pajak dalam negara. Jika pajak tidak diturunkan, jumlah barang dan jasa menjadi meningkat, sehingga dapat peningkatan daya beli pada masyarakat. Jika sebaliknya, jika pajak akan dinaikkan, akan dapat menurunkan jumlah barang dan juga jasa, maka akan dapat menurunkan daya beli pada masyarakat. Itulah tadi pembahasan mengenai instrumen kebijakan fiskal. Selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama dari kebijakan fiskal sendiri adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu pemerintah membuat program rencana perancangan dalam berbagai bentuk agar warga negaranya menjadi sejahtera. Selain itu, kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk memengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Jika tujuan kebijakan fiskal ini berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar negara yang sebelumnya negara berkembang akan menjadi negara maju. Itu tidak menutup kemungkinan. Dan tujuan kebijakan fiskal yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik ataupun tidak terlaksana, maka kemungkinan besar negara tersebut akan mengalami krisis ekonomi dan akan memiliki utang yang banyak. Dan juga hal lain yang memungkinkan, yaitu negara tersebut akan memiliki hutang yang banyak atau lebih besar dari negara tetangganya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai faktor tujuan kebijakan fiskal tidak berjalan dengan baik, yaitu ada dua. Pertama, pengaruh pertama itu adalah dari pengaruh eksternal. Faktor eksternal sendiri berasal dari perekonomian global, yang berarti perekonomian dunia belum stabil. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang masih lemah dan harga komoditas yang rendah.
Nilai dolar juga menjadi faktor eksternal dalam kebijakan fiskal Indonesia. Jika nilai dolar naik, hal itu akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Sehingga program-program pemerintah yang telah direncanakan sejak awal akan sedikit terhambat dari kenaikan dolar Amerika ini. Selain itu, perang dagang antar China dan Amerika Serikat juga akan menghambat perekonomian dunia. Perang dagang antara negara-negara yang memiliki produktivitas tertinggi atau tinggi seperti China, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan lainnya memainkan peran penting dalam perekonomian dunia. Selain faktor eksternal, ada juga faktor internal yang mempengaruhi tujuan fiskal dan berjalan dengan baik, yaitu faktor internal sendiri dari dalam negara tersebut, yaitu contohnya korupsi dalam pemerintahan yang tidak sehat dan perebutan kekuasaan yang tidak adil. Muncullah korupsi. Pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut memanfaatkan sejumlah anggaran untuk kepentingan pribadi. Itulah tadi dua faktor yang menyebabkan kebijakan fiskal tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, tujuan fiskal antara lainnya itu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi mengalami pertumbuhan dengan baik, maka bisnis akan cenderung berkembang dengan baik dan akan menjadi berkembang lebih maju lagi. Perekonomian yang baik akan membuat kebutuhan belanja pada suatu negara akan menjadi lancar. Yang kedua itu membuka kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Mengurangi pajak adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan membuka kesempatan bekerja yang banyak. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, perekonomian akan menjadi bertumbuh, meningkat, dan stabil, dan juga menyebabkan perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi. Yang ketiga itu meningkatkan pertanian. Kebijakan fiskal memberi dampak yang besar dan juga bermanfaat positif dalam hal pembangunan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mengambil kebijakan fiskal agar bisa mendorong pembangunan di sektor pertanian. Selanjutnya yang keempat itu mendorong investasi. Di Indonesia sendiri, pemerintahnya mendorong peningkatan investasi lewat sektor manufaktur, yaitu dari industri produk, substansi impor, berorientasi ekspor, padat karya, dan berbasis teknologi tinggi. Selanjutnya kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu mengenai peranan kebijakan fiskal. Yang pertama, peranan alokasi. Kebijakan fiskal aktif mengalokasikan dan mengatur faktor produksi secara detail dan maksimal. Alokasi produksi yang efektif memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan fiskal mendukung kelancaran alokasi barang, manajemen ekonomi yang baik memenuhi kebutuhan rakyat dan berdampak positif pada perekonomian. Selanjutnya itu peranan distribusi. Kebijakan fiskal mediasi distribusi hasil ekonomi untuk keseimbangan dan kesetaraan perkembangan wilayah. Tanpa kontribusi fiskal, ketidakseimbangan daerah dapat menyebabkan masalah ekonomi. Fungsi distribusi meratakan pendapatan di semua lapisan masyarakat agar perbandingan antara kelas menengah dan bawah seimbang. Selanjutnya itu peranan stabilisasi. Fungsi stabilisasi mencapai stabilitas ekonomi dengan kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah daerah kurang memperhatikan dan sulit melaksanakan fungsi stabilisasi karena perbedaan antara daerah. Dukungan pemerintah minim karena efek samping kebijakan ekonomi. Pemerintah harus mencapai tujuan seperti menciptakan lapangan kerja, stabilisasi harga, dan pertumbuhan yang tinggi. Banyak negara saat ini mendelegasikan perekonomian kepada sektor swasta dalam pemerintahan yang modern. Baik, mungkin itulah tadi pembahasan mengenai tujuan dan peranan
kebijakan fiskal bagi perekonomian nasional. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.